Baik, perkenalkan nama saya Sena Lamtiur Lawolo, NPM 19010188, grup PGA 4, prodi PGSD 19, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Juni Agus Mare, SPD MPD. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan sebuah metode yang dapat digunakan dalam puisi. Yang pertama yaitu diksi atau diction, pilihan kata. Kita harus pintar-pintar untuk memilih kata sesuai tema puisi yang kita gunakan nanti di atas panggung, dan kita bacakan di atas panggung, ditonton oleh para penonton dan para juri. Kedua yaitu imaji atau imagery, segala sesuatunya yang dialami secara imajinatif. Di situ kita akan mengarang sebuah puisi dengan imajinasi kita dan imajinatif kita, agar nantinya puisi yang kita tampilkan agar lebih baik lagi didengar para juri dan penonton, dan agar dapat dinilai dengan jelas dan baik. Tiga yaitu kata nyata atau konkret, kata yang konkret dan khusus. Kita di situ dapat memilih kata yang konkret untuk sebuah tema puisi yang kita nantinya kita tampilkan, dan kata yang khusus untuk sebuah tema. Yang keempat yaitu majas atau figurative language, bahasa kias atau gaya bahasa. Kita di situ membacanya dengan gaya bahasa yang kita dapat membacanya dengan benar. Yang kelima yaitu ritme atau irama, turun naiknya suara secara teratur. Ya, di situ kita membaca puisi dengan nada yang kita gunakan yaitu secara naik turunnya suara kita sesuai yang kita tentukan sajaknya. Yaitu yang keenam rima atau sajak yaitu persamaan bunyi. Di situ kita membaca puisi dengan persamaan bunyi kita, tapi tidak semua, dan sesuai tema yang kita jelaskan itu. Yang kedua yaitu media dalam puisi. Media yang digunakan dalam puisi yaitu media elektronik. Contohnya televisi. Kita dapat mendengarkan sebuah puisi dalam media televisi yang dibaca oleh para host atau pembicara. Yang kedua internet contohnya telepon atau komputer. Yang ketiga radio. Kita dapat mendengarkan suara penyiar dari radio dengan membaca puisi. Yang keempat HP. Selanjutnya yang kedua yaitu media cetak. Contoh media cetak yaitu buku. Kita dapat membaca sebuah puisi dari buku. Yang kedua koran. Yang ketiga majalah. Banyak sebuah puisi dalam majalah yang kita baca sesuai tema yang kita inginkan, yang ditulis para penulis sebuah majalah. Yang ketiga yaitu media mulut ke mulut, yang contohnya berbicara ke narasumber. Selanjutnya, pendekatan yang dapat dilakukan dalam puisi. Pendekatan yang dilakukan dalam puisi yaitu ciri-ciri puisi dapat dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi tersebut. Penafsiran terhadap puisi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan struktural dan semiotika. Semiotika dalam bidang puisi dipergunakan untuk memberi makna karya sastra puisi. Yang kedua yaitu bentuk fisik. Struktur fisik puisi diberikan dalam metode puisi, yaitu unsur estetika yang membangun struktur luar puisi. Unsur-unsur tersebut dapat ditelaah satu persatu, tetapi unsur-unsur itu merupakan kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut antara lain: A. Diksi, pemilihan kata. Di dalam puisi, penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata. Kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan irama, kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi itu, ketepatan memilih kata dalam puisi tersebut diksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rachmat Djoko Pradopo sebagai berikut. Penyair hendak mencurahkan perasaan dan isi pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti yang diselami baitnya. Selain itu, ia juga mengekspresikan dengan ekspresi yang dapat menjelmakan pengalaman jiwanya.
Untuk itu haruslah dipilih kata setepatnya. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi 1994 ayat 45. Kata-kata dalam puisi bersifat konotatif, artinya memiliki kemungkinan makna lebih dari satu kata. Kata yang dipilih juga yang puitis, artinya mempunyai efek keindahan, dan 41 berbeda dengan kata-kata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 2B yaitu pengimajian. Pengimajian. Ada hubungan erat antara diksi pengimajian dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian, dan kata itu kata-kata menjadi lebih konkret seperti yang dihayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Herman J. Waluyo mengembangkan batasan pengimajian sebagai berikut. Pengimajian dapat dibatasi dengan pengertian kata atau susunan kata-kata yang dapat kata-kata yang dapat mengungkapkan kata dengan pengertian pengalaman baris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Baris atau bait puisi itu seolah-olah mengandung gema suara imaji auditif, benda-benda yang nampak, imaji visual, atau sesuatu yang dapat dirasakan, diraba, atau disentuh, imaji taktil. 1987 ayat 78. Pengimajian ditandai dengan penggunaan kata-kata yang konkret dan khas. C. Kata konkret. Untuk membangkitkan imaji daya bayang pembaca, maka kita harus konkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata dapat menyarankan kepada arti yang menyeluruh, seperti hanya pengimajian. Kata yang hiperkonkret ini erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Jika penyair mahir mengkonkret kata-kata, maka pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang 42 dilukiskan oleh penyair. Dengan demikian, pembaca terlibat penuh secara batin dalam puisi. Sastra elektronik adalah sastra di media elektronik. Sastra dalam peradaban tradisional didominasi sastra lisan, dalam peradaban modern didominasi oleh sastra tulis, dan dalam peradaban postmodern didominasi oleh sastra elektronik. Ambang peradaban tiap peradaban tampak dalam deformasi genre sastra, dokumentasian, dan penulisan sastra lisan sejalan dengan generalis dan peradaban tradisional menuju peradaban modern. Perekaman sistematis baik sastra atau maupun lisan sastra untuk sejalan dengan peralihan menulis peralatan postmodern. Analisis karya sastra dengan pendekatan strukturalisme memiliki berbagai kelebihan, di antaranya: 1. Pendekatan struktural memberi peluang untuk melakukan telaah atau kajian sastra secara lebih rinci dan lebih mendalami. 2. Pendekatan ini mencoba melihat sastra sebagai sebuah karya sastra dengan mempersoalkan apa secara umum proses menulis cerpen dapat dilakukan dengan metode induksi dan metode dedukasi. Metode dedukasi merupakan cara menulis dengan mendapatkan ide secara umum kemudian ditarik pada ide yang lebih khusus. Selanjutnya yaitu metode dalam cerpen. Secara umum, proses menulis cerpen dapat dilakukan dengan metode induksi dan metode deduksi. Metode deduksi merupakan cara menulis cerpen yang mendapatkan ide secara umum, kemudian ditarik pada ide yang lebih khusus setelah penulis mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang lebih spesifik. Media yang digunakan dalam cerpen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menulis cerpen menggunakan media gambar seri, yaitu guru memperlihatkan gambar peristiwa kepada peserta didik dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru membagi amplop berisi gambar
seri kepada masing-masing siswa. Guru-guru menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada cerita pendek dan petunjuk cara pengerjaan tugas. Peserta didik diminta untuk menganalisis secara tema, menemukan topik permasalahan, serta menentukan alur yang tepat sesuai gambar yang dibagikan oleh guru. Peserta didik membuat cerita pendek dengan tema yang telah ditentukan dan mengembangkannya sesuai dengan imajinasi dan kreativitas peserta didik. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil karya peserta didik. Pendekatan dalam cerpen. Pendekatan dalam cerpen yaitu pendekatan ekspresif. Ekspresif mengungkapkan sesuai psikologis pengarang dan proses kreatifnya dalam menciptakan suatu karya sastra, gambaran, ekspresi, dan proses kreatif pengarang dalam meramu sebuah ide menjadi cerita pendek, kemudian menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dalam serta menjadi hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang sesuatu dengan yang lain dalam rangka mencapai keberhasilan makna. Baik, sekianlah hasil dari penjelasan puisi dan metode dalam cerpen. Adapun kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf dan sekian dan terima kasih.